kita memasuki bulan Agustus, ya ini kalau di Indonesia ini tentunya adalah momen kemerdekaan, ya kemerdekaan masuk Agustus selalu kemerdekaan. Nah, jadi sebagai umat Kristen pada hari Minggu seperti ini memasuki minggu pertama atau bahkan dekat kepada tanggal 17 Agustus, seringkali temanya adalah kemerdekaan, ya. Jadi kita pun tidak kalah dengan yang lain, puji Tuhan. Hari ini kita mau belajar tentang kemerdekaan Kristen. Puji Tuhan. Kemerdekaan Kristen. Nah, kalau bicara kemerdekaan, seringkali pemerintah bilang jangan sia-siakan perjuangan para pahlawan yang sudah merebut kemerdekaan ini. Tetapi kita yang menikmatinya tidak bisa mengisi kemerdekaan ini. Ya, nah seringkali hal itu juga terjadi dalam kerohanian. Tapi sebelum kita masuk kepada penjelasan selanjutnya, kita baca dulu satu ayat, yaitu dari Galatia 5 ayat yang pertama. Galatia 5 ayat yang pertama, silakan. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, sudah ketemu semua. Galatia 5 pasal yang pertama. Perikopnya di sana apa? Iya. Temanya berdasarkan perikop. Baik, saya baca perikopnya. Nanti Bapak Ibu dan Saudara seluruh jemaat Tuhan baca ayat yang pertama. Kami undang untuk menghormati firman Tuhan. Kita semua bangkit berdiri dengan segala hormat. Kita baca kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikemanakan kemerdekaan. Puji nama Tuhan. Silakan kembali ke semua. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, ini kemerdekaan Kristen. Jadi merdeka dalam Kristen sebenarnya tidak jauh perbedaannya dengan merdeka sebagai orang Indonesia. Ya, jadi kita perlu tahu Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, ketika ada kata merdeka, tentu sebelumnya ada penyebabnya penjajahan. Ya, nah kalau ada penjajahan berarti di situ ada perebutan kuasa. Ya, kekuasaan kita atas tanah kita, kekuasaan kita atas anak-anak kita, kekuasaan kita atas wilayah kita, semuanya diambil oleh penjajah. Ketika bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda, segala hasil bumi, rempah-rempah, semuanya bukan kita yang menikmati, tetapi kita yang mengerjakannya. Semuanya dioper, diekspor ke negeri mereka, sang penjajah. Ya. Arti kata, seluruh penjajah menikmati hasil dari bumi kita, hasil keringat kita dengan semena-mena. Ya. Di sepanjang sejarah bangsa Indonesia yang terkenal menjajah Indonesia itu bangsa Belanda. Bangsa Belanda sampai hari ini meninggalkan apa untuk kita? Tidak ada selain kebodohan dan durian Belanda. Durian Belanda masih ada. Enak. Haleluya. Selain kebodohan juga durian Belanda. Hanya itu. Tapi seandainya penjajah kita penjajah yang pintar, contohnya seperti Malaysia. Malaysia itu dijajah oleh siapa? Inggris. Ya makanya mereka itu cenderung pintar. Tapi sekarang kita bukan masalah penjajahnya siapa, tapi kita mau bicara di bawah jajahan itu kita teraniaya. Kuasa kita diambil alih oleh penjajah, makanya kita perlu untuk merdeka. Puji Tuhan. Nah, ketika penjajahan itu di negeri ini dilaksanakan oleh penjajah, maka para pejuang bahu-membahu berjuang bersama-sama untuk memerdekakan negara ini. Lepas dari penjajah pertama, masuk lagi penjajah kedua, Jepang. Ya, Jepang sangat singkat tetapi sangat ngeri penjajahannya. Kerja paksa, ya, dipaksa untuk mengerjakan segala sesuatu demi kepentingan mereka. Ya, mereka tidak peduli kita sakit, tidak peduli orang-orang tua kita dahulu sakit, nenek moyang kita sakit atau susah bagaimanapun, mereka tetap paksa. Ya, inilah penjajah. Setelah penjajah kedua pergi, penjajah yang pertama kembali lagi. Itu. Kalau
orang yang pernah duduk di bangku sekolah mempelajari sejarah, dia tahu. Nah, sekarang apa kaitannya dengan firman Tuhan yang kita pelajari pada siang hari? Coba baca ayat yang pertama tadi. Galatia 5 ayat 1 demikian bunyi firman Tuhan. Iya, silakan Pak. Kemerdekaan Kristen. Haleluya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ya, Kristus telah memerdekakan kita. sampai di situ. Supaya kita sungguh-sungguh Merdeka. merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Ada merdeka yang tidak sungguh-sungguh, makanya dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ada merdeka yang semu, merdeka yang pura-pura, ya. Tapi tidak sungguh-sungguh merdeka. Teruskan. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kenapa firman Tuhan mengatakan merdeka berkaitan dengan perhambaan? Tadi saya sudah jelaskan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ketika penjajah itu kita diperhamba, diperbudak. Kita dijadikan budak tanpa upah. Yang penting bekerja, kasih makan saja, sudah. Itu. Kuk perhambaan artinya kuk itu belenggu. Kalau kuk itu untuk sapi yang sedang membajak ladang atau membajak sawah, itu dikasih semacam kayu pencengkram di lehernya, itu namanya kuk. Dan semua pasangannya itu atau gandengan kayunya itu namanya kuk. Artinya tidak bebas kemana-mana, hanya bisa bergerak ketika dikomando oleh sang penjajah atau yang memperhamba. Dalam suratan yang lain dikatakan orang yang kalah kepada dosa, dia adalah hamba dosa. Yang kalah kepada penjajah itu hamba penjajah. Yang kalah kepada mamon itu hamba. Yang kalah kepada pencurian itu hamba dosa pencurian. Jadi jangan perhambakan diri kita kepada apapun. Firman Tuhan katakan supaya kamu sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Siapa yang pernah berjanji atau pernah berkata sungguh-sungguh percaya Kristus? Angkat tangan. Siapa yang berkata hari ini sungguh-sungguh percaya Kristus? Ada juga yang nggak angkat tangannya. Kalau tidak sungguh-sungguh percaya Kristus, nggak usah lagi ikut ibadah seperti ini. Yang ada dalam ruangan ini adalah orang yang sungguh-sungguh percaya Kristus. Supaya kamu sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kamu. Puji Tuhan. Sungguh-sungguh percaya Kristus, kita sungguh-sungguh merdeka. Sehingga firman Tuhan mengatakan tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi hukuman bagi orang yang hidup dalam Kristus. Kenapa? Kita sudah dimerdekakan. Tidak ada lagi penghukuman bagi kita. Ya. Tapi firman Tuhan katakan berdirilah teguh. Perhatikan di situ, berdirilah teguh. Kenapa? Kemerdekaan yang semu, perhatikan Bapak Ibu, kemerdekaan yang semu itu cenderung membuat umat-umat Tuhan lemah. Tidak berdiri teguh berarti terjatuh. Berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan kasih peluang kepada si jahat. Jangan kasih peluang kepada roh kegelapan, bahkan oknum si jahat. Puji nama Tuhan. Saya mau kita buka satu ayat dulu. Selain Pak Arianja, tolong yang lain buka dari 1 Petrus 2 ayat 16. 1 Petrus 2 ayat 16. Ya. Petrus 2 ayat yang ke-16 demikian firman Tuhan. Ya. Hiduplah sebagai orang merdeka, Ya. dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Ya. Hidup sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan. Ya, sudah merdeka disalahgunakan. Ya, terus Untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan ya, mereka. menyelubungi kejahatan, penuh sandiwara, katanya dia ikut sebagai orang merdeka. Ternyata di dalam kemerdekaan itu dia menyusup sebagai penjajah yang kasar, maaf, yang tidak kasar mata.
Ya, terus. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Tetapi hiduplah. Mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan tentulah bertentangan dengan hamba Allah. Perhatikan di sana. Jangan hidup, jadilah, baca ulang. Hiduplah sebagai orang merdeka, Ya. dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Nah, perhatikan yang orang yang menyalahgunakan kemerdekaan itu adalah orang yang menyelubungi kejahatan mereka. Terus? Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, ini berbanding terbalik dengan orang yang benar-benar menggunakan kemerdekaan itu hidup sebagai hamba. Ya. Hidup sebagai hamba Allah berarti segala sebagaimana penjajah itu memperhamba kita, sebagaimana dosa itu memperhamba kita sebelum kita percaya Yesus. Setelah percaya Yesus, begitu jugalah Allah memperhamba kita. Puji Tuhan. Ya. Saya suka lagu Roh yang Kudus pemimpin, Kau ambil alih, seluruh hidup diambil alih. Ini jadi hamba Allah. Seluruh hidup kita sepenuhnya diambil alih oleh Allah. Maka ketika Rasul Paulus melakukan kejahatan, apa yang dikatakan? Sesungguhnya apa yang kulakukan bukanlah apa yang ku inginkan, tetapi yang kulakukan itu adalah akibat dosa yang berkuasa atas diriku, atas diriku. Ya. Keinginan Rasul Paulus adalah untuk senantiasa hidup di dalam Tuhan, untuk senantiasa hidup melayani. Tetapi dia sekali-kali pernah juga lakukan dosa. Itu bukan atas kemauan saya. Jadi sebagai anak Tuhan, intervensi kuasa kegelapan itu tidak bisa kita katakan tidak ada. Sangat besar, puji Tuhan. Yang mau intervensi kejahatan, katakan haleluya. Jangan mau diintervensi kejahatan, haleluya. Ya, tengking dalam nama Yesus. Jangan dalam nama ya Jonathan, dalam nama Ruth, ya. Ada papanya, ketawa iblis. Ya, nggak ada Jonathan, ya kan? Dibal terus. Dalam nama Yesus, thinking semua. Haleluya. Sebagai anak Tuhan, kita harus menang atas kuasa gelap, harus merdeka. Nah, berbagai rupa-rupa penjajahan yang dilakukan oleh si jahat, oleh iblis, lewat dosa-dosa kita sehari-hari, lewat kedagingan kita, sebagaimana dalam Galatia 5 juga. Ya, itu dikatakan buah daging telah nyata. Ini. Inilah yang dipakai si jahat untuk membelenggu kita dalam penjajahannya. Ya. Hati-hati dengan uang. Hati-hati dengan mamon. Mamon memang benda mati, uang benda mati, tapi uang sering menjajah orang Kristen. Kalau ada orang yang tidak merdeka untuk beribadah hanya karena cari uang, berarti dia diperhamba oleh Tuhan. Dia kalah sama uang itu. Firman Tuhan katakan, orang yang kalah kepada dosa, dia adalah hamba dosa. Kalah kepada uang, dia hamba uang. Jadi jangan memperhambakan diri kepada apapun selain kepada Allah. Haleluya. Ya. Nah, teringat tentang kemerdekaan, seperti bangsa Indonesia, banyak warga negara Indonesia yang mengatakan, ya, terjajah atau dijajah negeri sendiri. Ya. Apa istilahnya? Atau pemerintah katakan, isilah kemerdekaan dengan baik. Ya. Orang Kristen pun seperti ini, menyalahgunakan kemerdekaan. Ya. Membuat kemerdekaan itu seolah-olah tidak ada artinya. Ya. Coba baca Galatia 1 tadi apa? Galatia 5 ayat yang ke-15 coba. 13. Ya, ayat 13. 13. Ya. Saudara-saudara, Ya. memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu ya. sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Iya, jangan pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Habis. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih.
Puji nama Tuhan. Silakan. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dalam kasih. Jangan pergunakan kemerdekaan itu untuk hidup dalam dosa. Karena kita sudah merdeka, bukan lagi hamba dari dosa, kayak hamba dari uang, kayak hamba dari segala apapun. Kita hanya hambanya Tuhan. Puji Tuhan. Tidak lagi hamba dosa. Jadi jangan mau lagi hidup dalam dosa. Ada memang orang yang jatuh bangun dalam dosa. Saya pernah bikin ilustrasi bebek dengan ayam jatuh ke kolam. Bebek jatuh ke kolam, dia akan berusaha, maaf, ayam jatuh ke kolam, dia akan berusaha untuk naik. Jatuh, dia bangun bangkit, nggak mau di situ. Tapi kalau bebek jatuh ke kolam, wah, cus. Seandainya kita tahu bahasa bebek, mungkin dia ucapkan juga puji-pujian. Terima kasih Tuhan, tidur di kolam. Ya kan? Sayangnya kita tidak mengerti. Coba ayam, kalau kita pun mengerti bahasa ayam. Oh Tuhan, aku jatuh ke kolam ini. Tolong Tuhan. Nggak sengaja aku jatuh, karena aku bukan amfibi, kata ayam. Dia akan berusaha. Kalaupun dia tidak berhasil keluar dari kolam, akhirnya ngapain? Demikian juga kita Bapak Ibu. Ada orang yang jatuh ke dalam dosa, tapi sebagai umat Tuhan dia tidak akan suka di sana. Puji Tuhan. Tidak akan suka. Jadi kalau ada jemaat Tuhan jatuh ke dalam dosa, contohnya pencurian, penipuan, dia tidak merasa bersalah, bahkan nyaman, berarti ini bebek. Suka hidup di dalam dosa itu, suka dengan dosa pencurian itu. Intervensi iblis tentang dia yang menjajah dia, memperhamba dia dalam pencurian ini, dia suka. Sebagai umat Tuhan jangan nyaman di sana. Haleluya. Berhenti mencuri. Amin. Saya ngomong gini karena saya dulu ninja, Bapak. Saya maling sawit. Lebih bagus mantan maling sawit, iya kan? Daripada mantan hamba Tuhan. Saya pencuri berondolan. Pak Rian ini dulu toke saya. Sekarang kami sama-sama di sini. Toke barang curian dengan pelaku pencurian. Ya. Tapi sekarang kami melayani Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Harus mau dikoreksi firman Tuhan. Haleluya. Ya, di ibadah konsel minggu kemarin, hari Rabu, hari Kamis, 2 Timotius 3 ayat 16 menjadi penekanan yang sangat berat. Ya enggak tadi? Selalu kita baca. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Jadi jangan pernah datang ke gereja kalau kesalahannya tidak boleh dituduh oleh firman Tuhan. Karena selain saya matanya terang, saya juga nggak tahu tadi pagi bapak ibu maki-maki istri atau tidak, maki-maki suami atau tidak. Saya tidak tahu bapak ibu curi mangga tadi pagi. Mungkin di samping rumah ibu ada mangga tetangga sedang berbuah. Buk, jatuh, dengar, buk, kejar, maling gitu. Nah ketika firman Tuhan menyinggungkan pencuri, jangan tersinggung. Saya nggak tahu itu. Tapi katakan syukur Tuhan, aku tadi pagi mencuri, memang enak manggil Tuhan. Tapi aku minta ampun sama Tuhan. Itu dosa ternyata Tuhan. Ampuni aku. Gitu. Kalau Tuhan singgung lewat kebenaran firman-Nya, berarti Tuhan sayang sama kita. Puji Tuhan. Baca di Wahyu 3 ayat 19. Kita ulang-ulang ya. Wahyu 3:19. Ruth, cepat. Wahyu 3 ayat 19. Ini agak melenceng sedikit dari kemerdekaan Bapak Ibu. Haleluya. Ya, ini supaya kita nanti kan kemerdekaan kan semua dosa diungkit-ungkit di sini ya. Terus Wahyu 3 ayat yang 19, demikian firman Tuhan. Ya. Barang siapa aku kasihi, dia aku tegur dan kuhajar. Ini perkataan Yesus. Barang siapa aku kasihi, ia aku tegur dan kuhajar. Terus Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Sebab itu relakan hatimu, hati yang mengganjal, hati yang mendongkol, relakan puji nama Tuhan. Yang mau bertobat katakan haleluya. Oh, beri kemuliaan buat Tuhan. Semua yang mau bertobat. Berarti hari ini kita semua benar merdeka, ya? Merdeka.
menebaki. Yang harus diampuni hamba Tuhan yang menebaki atau jemaat Tuhan yang menakut? Maaf, saya bilang begini bukan karena ada jemaat Tuhan yang menakut. Ini hanya kalau bahasa Batanya example. Mas Abel? Ya, kata rantau. Nah, hanya contoh ya. Jadi jangan kurang kepada peroha. Amin. Akapan amin. Amin. Panakku mencuri hati suaminya ya. Haleluya. Itu nggak dosa ya. Karena istri saya sering mencuri juga, mencuri pandangan saya, mencuri hati saya, ya, mencuri perhatian saya, ya kan? Banyak tingkah dia. Nah, tingkahnya apa coba? Saya main gitu kan? Nah, pokoknya gitu deh ya. Itu mencuri perhatian, itu nggak dosa itu ya. Ya. Tapi kalau sudah mencuri milik orang lain, apalagi mencuri suami orang lain, itu pelak. Merdeka dari sana. Puji Tuhan. Ya. Ya, dalam sebulan terakhir ini kok saya suka kali ya belajar firman Tuhan tentang bercerai. Yang jelas saya bukan nggak ada rencana mau bercerai lah, itu pasti ya. Tapi saya kok periksa pelajari ini mau perdalam tentang perceraian. Karena saya lihat untuk zaman sekarang ini, zaman milenial ini, kenalan di Facebook orang sudah cinta loh Bapak Ibu ya. Ya, cantik kali dia. Pas ditengok nggak ada kakinya satu. Pas di Facebook cantik kan? Pakai foto apa? Terus edit ya, teknologi kamera sekarang lah kan? Yang kurapan bisa mulus, yang bopengan bisa mulus tanpa bedak. Pokoknya keren lah. Pas ketemu, ya udah terlanjur. Ya. Jadi karena situasi sekarang ini banyak rumah tangga umat Kristen itu bercerai. Dan setelah ditelisik, mau bercerai ternyata tidak punya surat nikah. Ternyata tidak pernah nikah. Nggak pernah nikah, apa ceritanya mau cerai? Pas diperiksa-periksa ternyata banyak juga umat Tuhan yang kumpul. Kalau di sini tidak ada. Puji Tuhan. Di sana banyak. Aku mau bilang di sana sini tadi. Tapi nggak usah, karena di sini memang tidak ada yang jujur. Tapi sekarang bukan mau mempermalukan atau mau seperti apa. Ini kebijaksanaan gembala ya, kebijaksanaan gembala. Di gereja kita mungkin sudah ada 20 surat nikah dikeluarkan untuk yang tidak pernah menikah. Tanda kutip dikukuhkan. Ya, ini saya pelajari supaya merdeka betul-betul dari penjajahan iblis. Berserahlah kepada hamba Tuhan, kepada Tuhan lewat hamba Tuhan. Sharingkan kepada hamba Tuhan. Ya, karena apa? Yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Walaupun tidak pernah menikah secara gereja. Firman Tuhan katakan, Yesaya 14 ayat 24 kalau nggak salah, itu pelajaran kita 3 minggu lalu. Seperti apa yang kau rencanakan seperti itulah kan? Segala yang terjadi, mau yang kumpul kremo, mau yang nikah yang putih sama yang hitam kali, yang tinggi sama yang pendek, yang jelek sama yang cantik, itu semua Tuhan yang ngatur. Berarti Tuhan juga yang mempersatukan. Tidak boleh dicerai, tapi harus dikuduskan. Puji Tuhan. Dikuduskan. Kalau ada pernikahan yang tidak kudus, yang tanda kutip nikah sendiri, nikah yuk, ayo pikiran itu. Maka rumah udah nikah. Itu namanya kalau bahasa Jepang itu bentuk. Nah itu nggak boleh. Tapi kalau sudah terlanjur demikian sampai punya anak, memang diberkati Tuhan, seolah-olah diberkati Tuhan. Tapi camkanlah, ada dosa yang mengikat yang sangat besar. Ini penjajahan bagi kita. Kita dibelenggu oleh iblis, dikuk ya oleh iblis tersebut lewat pernikahan kita yang tidak kudus lagi. Ya, jadi rahasia dijamin 100%. Kalau ada jemaat Tuhan yang demikian, serahkanlah diri kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ya, tapi mudah-mudahan di sini tidak ada. Tapi tolong sampaikan, mana tahu kita tahu ada di luar sana. Haleluya. Ya, mana tahu ada di luar sana teman kita, saudara kita. Ya, beritahu kepada mereka, oh di gereja kami bisa loh dikukuhkan. Ya, di gereja kami bisa loh
disucikan nikahnya kalian ini, gitu ya. Nah, jangan paksa mereka bercerai. Ikut disiram deh, ikut disiram. Jangan. Ya, karena Tuhan tidak suka perceraian. Puji Tuhan. Tapi pelajaran kita sekarang nggak ke sana ya. Nggak usah dibuka ayat-ayat perceraian. Amin. Yang mau bercerai, amin. Oke, jadi itu firman Tuhan yang kita pelajari tentang dosa-dosa yang mengikat kita. Jangan lagi kita mau diperhambanya. Kita harus sungguh-sungguh merdeka dan jangan salah mempergunakan kemerdekaan itu untuk hidup dalam dosa. Puji nama Tuhan. Ya. Filipi 2 ayat 12. Kerjakanlah. Merdeka dalam Kristus. Merdeka karena terima Yesus berarti selamat. Kerjakan. Jangan, kami sudah merdeka, aku sungguh-sungguh terima Yesus loh. Terakhir nggak mengerjakan apa-apa pelayanan kita. Tadi sudah jelas. Layanilah seorang akan yang lain di dalam. Ya, bukan berarti sudah terima Yesus, wah haleluya sudah pasti selamat masuk surga. Materainya Roh Kudus, amin. Pasca kita kemarin belajar Roh Kudus, materainya Roh Kudus, tandanya materai keselamatan Roh Kudus. Oke, kita terima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Oke, memang kita selamat, hanya pernyataan. Materinya apa? Roh Kudus. Bukti kita di materi Roh Kudus apa? Buah roh, kasih, sukacita, dan seterusnya. Ya. Nah, buah roh itu yang menjadi bukti nanti. Nah, jadi kalau belum ada buah roh, berarti keselamatannya masih belum jelas. Ya. Sama seperti di kantor pos. Kalau tidak ada perangko, surat tidak bisa berangkat. Betul tidak? Sama seperti surat wasiat. Kalau nggak ada materai, wasiat berlaku tidak? Materai, Kudus. Ya. Nah, jadi kita semua bisa selamat kalau kita isi kemerdekaan itu. Cara mengisinya bagaimana? Kerjakanlah keselamatanmu, kerjakan yang baik di hadapan Tuhan, kerjakan pelayanan. Dengan demikian Roh Kudus ada di dalam hidupmu. Puji nama Tuhan. Ya, baca dulu satu ayat ini langsung tutup aja lah. Lama ya kan? Yakobus 1 ayat 25 lah, langsung kita tutup aja. Udah banyak yang ngaku. Haleluya. Ya, Yakobus 1 ayat 25 silakan Amang, ada enggak? Ini ayat terakhir kita ini ya. Ya silakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Haleluya, silakan Pak. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Hukum yang sempurna itu adalah firman Tuhan. Puji Tuhan. Kemarin saya belajar dengan seorang hamba Tuhan sharing-sharing. Katanya begini, orang yang baca firman Tuhan, orang yang baca Alkitab, sering-sering baca Alkitab, dia pastilah menjadi orang yang cerdas. Meskipun latar belakang pendidikan formalnya tolol, dia cenderung bodoh di sekolah, tapi dia rajin baca Alkitab, dia menjadi orang yang cerdas. Masa iya? Tes. Jadi kalau ada anak-anak Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu dan saudara Tuhan bodoh, kasih dia baca. Mungkin kalau disuruh baca kasih Alkitab, tak akan dibaca. Kasih dia warta Yohanes. Puji Tuhan. Kasih dia renungan sepekan itu. Atau suruh dia habiskan satu kejadian. Habiskan. Pasal 1 hari ini, cepat. Pasal 2 besok. Pasal 3 besoknya. Terus. Setahun. Bayangkan satu pasal 1 hari. 365 pasal 1 tahun. Akan sangat cerdas Bapak. Saya hayati juga hidup saya. Ketika saya tidak peduli firman Tuhan, begitu bodohnya saya. Tapi ketika saya rajin baca firman, terakhir memang cerdas, lengket. Ayat itu lengket. Ketika sharing dengan orang, memang kalau begini saya tidak akan ingat. Ayat untuk apa segala macam, misalkan ada perdebatan, saya tidak ingat. Tapi ketika terjun, misalkan tentang membahas Tritunggal, kita membahas tentang Kristologi Yesus Kristus, kita bahas doktrin iblis, nanti keluar ayatnya. Ya, itu jadi orang cerdas. Puji Tuhan. Baca ulang Yakobus 1 ayat 5. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, Ya, hukum yang sempurna itu firman Tuhan, yaitu Alkitab, terus yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Terus Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, bukan hanya mendengar
kalau firman Tuhan menyinggung, menyelidiki, menyatakan kesalahan kita seperti 2 Timotius 3 ayat 16. Terus, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, lakukan. Puji Tuhan, sungguh-sungguh dilakukan. Terus, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. ia akan berbahagia oleh perbuatannya itu. Karena dia melakukan firman Tuhan, dia akan berbahagia. Puji nama Tuhan. Berbahagialah pembawa damai, karena mereka akan disebut berbahagia karena bawa damai. Bawa damai itu perintah firman Tuhan. Kasihi musuhmu. Kalau disuruh mengasihi musuh, musuhku sebelum perang kita makan. Bukan gitu. Mengasihi musuh artinya ketika musuh pun datang ngajak perang, serukan damai. Puji Tuhan. Jangan senangi kematiannya. Senangilah dia datang pertama kita menyembah Tuhan. Itu maksudnya. Bukan kasihi musuh dah. Kasih baju sama musuh supaya mantap dia nanti motong-motong kita. Itu. Nggak masuk akal itu. Ya. Tetapi kasihilah musuhmu, kata Yesus. Jangan izinkan kematian musuhmu, tapi doakan dia. Itu Tuhan Yesus wujudkan di kayu salib. Tuhan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu. Musuh sudah jelas dipakukan di kayu salib dia. Ditangkap, dicampur, diludahi. Itu musuh Yesus sebenarnya secara jasmani. Tapi Yesus apa yang dia ucapkan memang konsisten dipegang. Ya, diterapkan dalam hidupnya. Nah, itulah yang menjadi panutan kita. Seperti yang dibukakan sama Amang tadi kan? Iya kan? Apa itu? Iya, siksaan Kristus itu teladan, penderitaan Kristus teladan. Nah, itu ya. Nah, jadi firman Tuhan tadi kita sudah masuk ke ayat yang terakhir Abang ya. Bacalah satu lagi lah ya, ya. Yang paling terakhir kita tolong ya. Wahyu 12 ayat 10. Ini yang betul-betul ya. Sabar. Belum ada sejam kan? Ya, Wahyu 12 ayat 10. Abang hari ini silakan Abang. Nyanyian kemenangan. Siap-siap musik ya, menyanyi nih. Ya. Silakan Abang. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, Iya, ini suara dari surga ini. Tapi udah sering dinyanyikan jemaat Tuhan di sini nih. Ya. Nyanyi di surga ini katanya. sekarang telah tiba keselamatan. Sekarang telah tiba. Iya, ini. Coba baca lagi Abang. Baca lagi Abang terus. Keselamatan dan Sampai di sini apa bisa lama kan? Oke. Singkat begitu ya. Kita nyanyi dulu ya. Ayo, semua jemaat Tuhan kita bangkit berdiri sebelum kita tutup. Kita bersukaria memuji Tuhan. Segala kuasa iblis, kuasa penjajah, kuasa pembunuh di udara kita patahkan. Haleluya. Kita orang yang merdeka. Amin. Ya, sekarang telah tiba. Haleluya. Silakan.
sekarang ya, bukan besok. Haleluya. Keselamatan dan baca ulang. Kok saya nyanyi lagi ya? Baru seorang itu ya. Silakan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, Iya. sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, Iya. dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, Iya. yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ayat selanjutnya terakhir ini. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba Haleluya, oleh darah anak domba terus. dan oleh perkataan kesaksian mereka, Iya. karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Haleluya. Jadi sebagai orang yang sungguh merdeka, yang mengerjakan keselamatannya, yang melayani Tuhan dengan kasih, sebagai bukti kemerdekaan yang kita terima, maka sekaranglah tiba keselamatan dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sehingga dengan demikian kita merdeka, kuasa gelap kalah, kuasa dosa kalah. Demikian firman Tuhan yang kita dengarkan. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Kami undang seluruh jemaat Tuhan untuk berdiri. Sampai terima kasih Bu hambanya yang sudah membantu kami melayani. Haleluya. Katakan kepada Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan bagi kita Bapak Ibu Saudara Tuhan. Kalau kita bisa hari ini hadir ke gereja ini belajar kita. Kalau Tuhan kasih kemerdekaan kepada kita, itu juga kesempatan. Kalau Tuhan kasih waktu bagi kita hari ini, hidup di dunia ini, itu juga kesempatan. Banyak di luar sana orang yang tidak bisa lagi seperti kita beribadah, atau bahkan sudah mati. Kenapa kok kita tidak mati? Sebab kematian bisa menghampiri siapapun. Kenapa teristimewa kita tidak mati? Camkanlah, Tuhan mau lihat engkau isi kemerdekaan. Tuhan mau lihat engkau kerjakan keselamatan. Mungkin belum ada engkau kerjakan pelayanan, belum ada engkau kerjakan keselamatan. Masih ada dosa yang belum kau tinggalkan, masih ada kuasa kegelapan yang membelenggu engkau. Hari ini lepaskan semua, serahkan kepada Tuhan, supaya damai sejahtera Kristus menyertai kita dalam hidup kita dan Tuhan. Katakan dengan sungguh, hidup ini adalah sebuah Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Kesempatan belajar firman, juga kesempatan untuk melakukan firman. Sebab firman yang kita dengarkan bukan untuk dilupakan, tetapi untuk dilakukan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah kita karena perbuatan kita yang melakukan firman kita. Hari ini katakan kepada Tuhan di hati kecil, Tuhan, aku mau melakukan firman. Tuhan, aku mau melakukan dosa. Maaf, Tuhan, aku mau meninggalkan dosa. Dosa yang kulakukan kemarin, dulu, sepanjang yang kau ingat. Katakan kepada Tuhan, aku mau lupakan semua itu. Ke depan aku tidak lagi melakukan kejahatan-kejahatanku, mau penipuan, mau pencurian, mau perzinahan,